Oke, baik. Jadi kesempatan kali ini saya bakal review hasil perkuliahan saya pada pertemuan pertama mata kuliah kewarganegaraan. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan saya paparkan ini pada dasarnya adalah apa yang disampaikan oleh dosen saya. Namun ada beberapa hal yang mungkin saya tambahi sedikit gitu ya. Oke, jadi pada pertemuan pertama ini dosen saya memaparkan tentang hakikat dari pendidikan kewarganegaraan gitu. Pendidikan kewarganegaraan ini pada dasarnya adalah hal yang tidak asing ya kita dengar, tidak asing lagi untuk kita pelajari. Kenapa gitu ya? Ya karena memang sejak SD, SMP, dan SMA kita udah berhadapan dengan pendidikan ini, dengan mata pelajaran ini gitu. Bahkan nih ada beberapa orang ya yang mungkin menempuh pendidikan TK atau PAUD gitu ya, kewarganegaraan itu udah diperkenalkan. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin saat anak-anak TK atau anak-anak PAUD itu diperkenalkan tentang lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional lainnya. Nah, itu kan secara tidak langsung udah memperkenalkan bahwa negara Indonesia itu seperti ini. Kan misalnya saat anak-anak TK atau anak-anak PAUD itu menggambar bendera Indonesia, ada warna merah, warna putih. Nah, itu kan berarti pendidikan kewarganegaraan itu udah ditanamkan kepada anak-anak sejak dini gitu. Masuklah ke SD, SMP, SMA lebih dalam lagi. Nah, terkadang sempat kepikiran ya di antara kita semua bagi orang-orang yang kuliah itu, kenapa pendidikan kewarganegaraan itu masih kita pelajari lagi gitu ya kan? Kenapa ya? Kalau kita sederhanakan, memang pendidikan kewarganegaraan itu sangat urgent, sangat penting banget gitu. Tapi itu nanti dulu kita skip. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan itu adalah salah satu istilah ya yang digunakan di negara kita, Indonesia, untuk menyebutkan suatu edukasi mengenai bagaimana sih menjadi seorang warga negara yang semestinya seorang warga negara gitu. Jadi bagaimana bersikap layaknya seorang warga negara yang seperti apa? Yang baik, yang terampil, yang memiliki rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, demokratis, pintar gitu, dan lain sebagainya. Pastinya yang baik-baik. Nah, jadi di pendidikan kewarganegaraan inilah akan diajarkan ya bagaimana sih sebenarnya kita tuh bersikap layaknya warga negara. Begitu. Nah, untuk di Indonesia ya kewarganegaraan itu adalah sebutan untuk pendidikan yang membahas ya atau yang membentuk karakter-karakter layaknya seorang warga negara gitu. Tapi kalau misalnya di beberapa negara di dunia itu juga ada istilahnya. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini itu bukan hanya ada di negara kita, tapi juga di beberapa negara di dunia juga ditanamkan pendidikan kewarganegaraan ini kepada warga negaranya masing-masing gitu. Kita lihat di sini ada di negara United Kingdom itu ada citizenship education, kemudian ada di United States of America itu ada civic education. Lalu di sejumlah negara di Timur Tengah itu ada taklimatul muatana, kemudian atau ya tarbiyatul al-wataniyah. Kemudian ada di Meksiko itu education civis. Kemudian di Jerman ada Sachsenunterricht. Lalu di Australia itu ada civics. Kemudian ada di New Zealand ada social studies. Kemudian ada di Afrika Selatan itu life orientation. Kemudian di Hungaria itu ada people and social. Lalu di Malaysia itu ada pendidikan civic dan kewarganegaraan. Di Singapura ya tetangga kita itu ada moral education. Kemudian di Portugal ada formasio education, dan di Norwegia itu ada educational civic gitu. Jadi di beberapa negara juga pendidikan kewarganegaraan ini juga diajarkan. Nah, lalu timbul pertanyaan ya seperti tadi, kenapa kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Oke, mungkin dari TK sampai dengan SMA itu hal yang mungkin hal yang umum.
Lalu kenapa di ranah perkuliahan kita mempelajari ini? Pada dasarnya memang di undang-undang sendiri pun ya juga pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang sangat wajib untuk dipelajari, mau kalangan jenjang pendidikan apapun begitu. Nah, sederhananya ya, urgensi pendidikan kewarganegaraan itu ada dua. Yang pertama itu adalah pembentukan karakter warga negara, kemudian yang kedua adalah eksistensi atau usaha setiap negara untuk maju. Nah, yang pertama itu pembentukan karakter warga negara, benar. Jadi, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini, secara tidak langsung pemerintah Indonesia itu ingin membentuk karakter bagi warga negara Indonesia. Gitu. Di dalam pendidikan kewarganegaraan ini akan dipaparkan bagaimana layaknya seorang warga negara itu bersikap, apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang warga negara, bagaimana hak dan kewajibannya, gitu. Nah, jadi hal yang ingin dicapai pada pendidikan kewarganegaraan ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah rasa kebangsaan dan cinta tanah air seorang warga negara. Gitu. Jadi bagaimana nantinya ketika kita selesai mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini, kita itu diharapkan bisa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air terhadap negara kita Indonesia, seperti itu. Nah, setelah kita nih ya ingin diharapkan memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, maka dari itu kita harus mampu mengimplementasikannya, mempraktikkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia sosial budaya dan lain sebagainya. Bagaimana nanti kita tuh bisa berpartisipatif ya demi kedamaian atau untuk menciptakan kedamaian di lingkungan kita, gitu. Maka dari itu ketika nanti kita selesai mempelajari materi atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, ya kita diharapkan untuk bisa itu tadi berkontribusi, berdedikasi, berpartisipasi di dalam negara kita untuk menciptakan kedamaian yang pastinya itu berasaskan pada 4 pilar kebangsaan. Apa aja itu? Ada Pancasila, ada Undang-Undang, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti seseorang setelah selesai mempelajari pendidikan kewarganegaraan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air belum tercapai, ya mungkin ada yang salah gitu. Maka dari itu sebelum kita mempelajari suatu materi, suatu pendidikan, kita harus mengetahui dulu output dari hal yang kita pelajari itu apa, seperti itu. Nah, berarti tadi pendidikan keluarga itu sangat penting banget lah ya, karena yang pertama pembentukan karakter warga negara. Maka dari itu kalau misalnya tidak adanya pendidikan kewarganegaraan, besar kemungkinan karakter dari warga negara itu ya karakter yang kita katakan mungkin kurang baik gitu. Itu pastinya hal yang buruk ya. Dari itu sangat penting banget pendidikan kewarganegaraan itu untuk membentuk karakter warga negara yang baik, terampil, memiliki rasa nasionalisme tinggi, cinta tanah air, demokratis ya, dan juga pintar gitu. Artinya apa gitu? Kalau kita udah belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, kita udah belajar tentang kewarganegaraan, ya kita bakalan tahu gimana sih caranya menghormati pendapat orang lain, bagaimana berdemokrasi yang baik ya, aksi demonstrasi yang baik itu seperti apa, kemudian kita tidak asal ucap gitu, kemudian bagaimana kita mampu membela negara kita bukan harus dalam bentuk fisik, tetapi yang non fisik pun boleh gitu, harus gitu ya kan. Nah, itu yang akan diharapkan, karakter-karakter yang seperti itu yang diinginkan. Maka dari itu pemerintah lah melalui pendidikan kewarganegaraan ini ingin membentuk karakter warga negara yang tadi itu ya, yang baik. Kemudian yang kedua, kenapa pendidikan kewarganegaraan itu sangat urgent adalah
bahwa setiap negara di belahan dunia manapun itu menginginkan negaranya itu maju, ingin tetap eksis. Maka dari itu ketika mereka ingin tetap eksis, mereka harus memberikan edukasi tentang bagaimana menjadi seorang warga negara yang layaknya seorang warga negara. Jadi kalau misalnya suatu negara itu ingin eksis, ya ingin tetap maju, gitu, ingin tetap mampu bergabung, mampu bersaing dengan negara-negara lain, ya dia harus memberikan pendidikan kewarganegaraan ini, gitu. Kalau misalnya nggak ada pendidikan kewarganegaraan, ya susah dong, gitu ya kan. Nah, oke, lalu di sini ya poin selanjutnya, Indonesia itu pada dasarnya memang memiliki yang namanya PR atau tugas. Kenapa? Apa sih tugasnya? Adalah bagaimana menciptakan smart culture. Artinya ketika negara kita Indonesia, kita mengetahui memiliki berbagai macam potensi, salah satunya adalah potensi sumber daya manusia. Dengan ditunjukkan banyaknya culture di Indonesia, ya kan, beribu-ribu culture, mulai dari suku, istiadat, ya kan, lalu agama, kemudian banyak hal lainnya. Itu memang adalah potensi yang baik yang dimiliki negara kita Indonesia. Tapi ya pada dasarnya itu juga merupakan tantangan bagi negara kita juga, gitu. Bagaimana pada dasarnya kan menyatukan satu kepala dengan kepala lain. Bagaimana menyatukan satu kepala dengan kepala lain itu pastinya susah dong, ya kan. Maka dari itu nih ya teman-teman, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini ya, secara tidak langsung ya Indonesia ini bakal menciptakan masyarakat ya, lambat laun sedikit demi sedikit akan menciptakan masyarakat yang smart culture. Jadi masyarakat itu walaupun berbeda-beda suku, budaya, agama, adat istiadat, ras dan lain sebagainya, ya mereka mampu bersatu demi kebudayaan Indonesia yang satu. Jadi kebudayaan Indonesia itu sebenarnya satu, tapi satu kesatuan. Artinya satu kesatuan yang utuh. Di dalam satu kesatuan yang utuh itu ada beribu-ribu ya, atau bermacam-macam culture yang ada, itu yang bersatu padu, gitu. Maka dari itu ini menjadi PR bagi kita, ya kan, untuk bisa menerima bahwa bukan hanya di negara kita itu bukan hanya suku kita aja yang ada, gitu, tetapi masih banyak lagi. Bagaimana kita bersikap menghormati, menghargai mereka, bahwa setiap suku itu baik, gitu, tidak ada yang tidak baik. Memang kadang cara penyampaian, bagaimana tindakan dan nilai-nilainya saja mungkin ada yang sedikit berbeda, namun pada dasarnya setiap suku itu baik, gitu. Itu menjadi PR bagi kita. Kemudian di sini ada rasis. Nah, jadi memang salah satu hal yang bikin susah itu terkadang adanya rasis. Tapi kadang banyak orang mengatakan atau menyalahartikan rasis itu ketika misalnya seseorang sedikit mengoreksi suatu culture, gitu, langsung disimpulkan itu adalah rasis. Bukan. Rasis itu pada dasarnya adalah hal-hal yang keras, gitu, hal-hal yang mungkin gimana ya, ketika suatu budaya orang lain itu atau culture orang lain itu mungkin dihina atau diprovokasikan atau di gimana-mana lah, gitu, hal-hal yang berbau dengan kekerasan. Tapi kalau misalnya ketika kita bukan bermaksud menyinggung, tapi sedikit menyatakan faktanya terkait dengan culture seseorang, ya itu sebenarnya bukan dikatakan rasis, gitu. Jadi rasis itu memang dia tuh suatu tindakan yang udah tingkat atas, gitu. Jadi kadang kita tidak boleh sembarangan mengatakan ketika seseorang memberikan atau menyampaikan suatu fakta mengenai suatu culture orang lain itu langsung dikatakan rasis, tidak, gitu ya. Nah, maka dari itu ya kembali lagi kita ke topik kewarganegaraan.
bahwa memang semua warga negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk membela negaranya. Benar ya tadi ya, bahwa salah satu yang ingin digapai atau yang ingin diharapkan pemerintah terkait dengan adanya pendidikan kewarganegaraan yang diberikan kepada warga negara itu adalah ini, agar warga negara itu mampu membela negaranya sendiri gitu. Nah, ingat lagi ya bahwa membela negara itu bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga non fisik. Gimana dalam bentuk non fisik? Sebagai contoh, kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi, ya kita bisa membela negara kita. Membela negara kita dalam hal sederhana aja, atau dalam hal sederhana seperti mungkin ya kan, ketika ada seseorang atau dari orang luar menyinggung atau seperti apa gitu, mengatakan hal-hal yang gimana tentang culture Indonesia, ya kita boleh gitu, boleh dalam arti kata boleh meluruskan, memberitahu bahwa budaya Indonesia tuh seperti ini, sisi baiknya gini-gini, kenapa itu dilakukan gini-gini gitu. Jadi jangan asal langsung didoktrin gitu, langsung dihujat, wah kamu gini-gini rasis, gini-gini, nggak boleh. Itu adalah sebagai bentuk kita ya sebagai warga negara, terkhusus kita sebagai mahasiswa-mahasiswi. Jadi kalau misalnya nanti ada video-video luar yang mungkin kita anggap dia tuh menghina suatu culture kita, ya kita meresponnya itu dengan sikap yang baik, dengan cara apa, memberitahu mana yang baik, kenapa itu bisa terjadi, gimana gitu layaknya. Nah, kemudian ya, hal yang utama yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa atau mahasiswi ataupun siswa-siswi ya, adalah dengan belajar. Jadi belajar itu bisa dikatakan suatu bentuk bela negara yang non fisik. Dengan kita belajar, kita bakalan tahu, kita bakalan sadar. Kalau kita udah sadar ya, kita akan menyampaikannya kepada orang lain. Nah, maka dari itu bisa dikatakan kalau kenapa kita harus menimba ilmu pengetahuan? Tujuannya adalah ingin supaya kita sadar. Kalau kita sadar nih ya, kita sadar akan sesuatu hal, kita akan menyampaikannya kepada orang lain. Begitu. Jadi akan ada terus transfer ilmu pengetahuan, transfer informasi begitu. Dan sederhananya juga kenapa kita harus menimba ilmu pengetahuan adalah dengan ilmu pengetahuan kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Gitu. Kalau misalnya suatu permasalahan itu ada nih ya, karena kita udah punya ilmu pengetahuan ya, kita dengan mudah mampu menyelesaikan permasalahan itu. Gitu. Maka dari itu memang sebagai mahasiswi kita tuh punya kewajiban untuk belajar sebagai bentuk bela negara kita, sebagai bentuk bela negara kita yang dalam bentuk non fisik ya. Nah, namun ya kalau di negara kita Indonesia memang seperti itu. Kalau yang untuk bela negara itu dalam bentuk fisik itu biasanya ketika kita berkecimpung di dunia militer seperti polisi atau TNI, Tentara Negara Indonesia gitu kan, itu dalam bentuk fisik. Jadi bela negara ya kan, itu benar-benar harus siap berkorban untuk negaranya, keamanan dan pertahanan negara kita Indonesia. Tapi nih ya, kalau ada di negara lain itu setiap warga negaranya itu wajib militer. Nah, itu salah satunya itu ada di Korea Selatan kalau tidak salah. Di Korea Selatan itu setiap warga negara itu harus wajib militer. Ya kan? Kira-kira kenapa ya gitu? Mungkin barangkali itu kan karena filosofi atau suatu peristiwa yang pernah terjadi di negaranya, maka dari itu setiap warga negara itu diwajibkan untuk latihan militer guna suatu waktu nanti bisa membela negaranya gitu. Kalau di negara kita Indonesia kan hanya sekedar pemahaman aja, hanya sekedar, artinya nggak harus wamil, nggak harus wajib militer begitu, hanya sekedar pemahaman. Yang penting kita paham gimana kita bersikap ya, gimana kita bersikap layaknya seorang warga negara, hanya sekedar pemahaman aja. Tapi di beberapa negara itu ya, seperti di Korea Selatan itu harus wamil, wajib militer gitu. Selain
pastinya juga ada pemahaman-pemahaman tentang pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Nah, pada dasarnya itu tadi ya, memang mata kuliah kewarganegaraan ya, atau mata pelajaran kewarganegaraan ini adalah mata kuliah atau mata pelajaran yang wajib gitu sejak kita SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Bahkan nanti mungkin ketika kita ingin mencoba di S2, S3 juga mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini juga sangat wajib gitu, sesuai dengan undang-undang yang berlaku tuh ya. Maka dari itu pendidikan kewarganegaraan ini penting banget gitu. Oke, jadi cuman ini aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama mata kuliah kewarganegaraan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan satu hal ya yang dapat saya simpulkan bahwa jangan pernah anggap enteng mata kuliah kewarganegaraan, karena di sini atau outputting yang ingin dicapai setelah kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini adalah benar banget bagaimana kita punya rasa nasionalisme dan cinta tanah air terhadap negara kita, dan bagaimana nantinya kita mampu berdedikasi atau berpartisipatif demi negara kita, demi kedamaian negara kita. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.